Lagi ngapain kamu, Nak? Ini Adi lagi ngerjain PR agama, Bu. Aduh, Adi bingung banget. Bingung kenapa? Ini tadi ada PR agama yang tugasnya itu disuruh menyebutkan tokoh Alkitab yang ingkar dari perintah Allah. Memangnya ada ya, Bu? Ada dong, karena tidak semua manusia yang digunakan oleh Tuhan itu selalu bisa menaati perintah Allah. Contohnya Raja Saul. Raja Saul? Memangnya apa yang dilakukan Raja Saul, Bu? Nah, begini ceritanya. Hai teman-teman, ayo ikuti cerita tokoh kali ini dengan aku, Fiorentina. Simak baik-baik ya ceritanya. Saul awalnya adalah seorang pemuda sederhana yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel. Ia dikenal sebagai seorang yang tinggi perawakan dan tampan, serta memiliki kerendahan hati. Dengan bimbingan Nabi Samuel, Saul memimpin bangsa Israel meraih kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya. Namun sayang, Raja Saul jatuh. Jatuhnya Raja Saul dimulai ketika ia tidak taat pada perintah Allah. Ada dua peristiwa besar yang menandai awal dari kejatuhannya. Pertama, ketidaktaatan dalam pertempuran melawan Amalek. Allah memerintah Saul untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek tanpa terkecuali sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Namun Saul melanggar perintah Allah dengan menyelamatkan Agag, raja Amalek, dan sebagai harta rampasan perang. Kedua, membunuh para imam di Nob. Karena ketakutan dan ketidakpercayaannya, Saul memberi perintah untuk membunuh para imam di kota Nob, termasuk Imam Ahimelek yang pernah menolong Daud. Selain dua peristiwa itu, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kejatuhan Saul, yaitu Saul mulai menjadi angkuh. Ia merasa dirinya lebih hebat dan tidak lagi membutuhkan bimbingan dari Allah, dan lebih percaya pada kekuatan dirinya sendiri daripada kuasa Allah. Saul juga cemburu pada Daud. Ketika Daud semakin terkenal di kalangan rakyat, Saul merasa posisinya sebagai raja terancam dan mulai membenci Daud. Karena kecemburuannya, ia berusaha berkali-kali untuk membunuh Daud. Akibat dari dosa-dosanya, Roh Allah meninggalkan Saul. Hal ini membuat Saul menjadi semakin murka dan kejam. Jadi teman-teman, kisah Raja Saul memberikan kita beberapa pelajaran. 1. Pentingnya ketaatan. Ketaatan pada perintah Allah adalah hal yang mutlak bagi seorang pemimpin. Ketidaktaatan akan membawa akibat yang serius. Bahayanya keangkuhan. Keangkuhan dapat menjatuhkan siapa saja, bahkan seorang raja yang telah dipilih oleh Allah. 3. Pentingnya kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. 4. Dampak dari dosa. Dosa akan membawa akibat yang buruk, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kesimpulan kisah Saul adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya hidup adalah dalam ketaatan pada Allah. Kita harus selalu waspada terhadap godaan untuk menjadi angkuh dan sombong. Dengan belajar dari kesalahan Saul, kita dapat menghindari nasib yang sama dan hidup dalam kebenaran yang dikasihi Allah. Begitu teman-teman cerita jejak kelam dari Raja Saul. Tunggu cerita tokoh lainnya di Jumat Ceria mendatang. Sampai jumpa lagi. Bye, God bless you. Shalom adik-adik, kembali lagi di pengetahuan episode yang ke-21. Nah adik-adik, pengetahuan kali ini kita mau membahas keluarga dari Raja Saul. Nah adik-adik, Saul memiliki seorang istri
yang bernama Ahinoam. Saul pun juga mempunyai 5 orang anak, yaitu ada Yonatan, Yiswi, Malkisua, Merab, dan Mikal. Saul pun mempunyai seorang ayah yang bernama Kis. Adik-adik, ada yang tahu nggak kalau salah satu dari anak Saul menikah dengan Daud, yaitu Mikal? Nah, adik-adik, selama masa kepemimpinannya sebagai raja, Saul berhasil mengalahkan bangsa Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, orang Filistin, dan orang Amalek. Adik-adik, ternyata banyak orang Israel yang suka memuji-muji Daud. Yang pada akhirnya Saul menyimpan rasa iri ke Daud. Dan Saul pun berulang kali berusaha untuk membunuh Daud dengan menggunakan tombaknya itu. Tapi Daud berhasil menghindar. Dan Saul juga menjadikan Daud sebagai kepala pasukan dengan maksud menjatuhkan Daud di dalam perang melawan orang Filistin. Namun, usahanya pun digagalkan oleh Allah. Akhirnya, bangsa Filistin kembali menyerang Saul dan kerajaannya. Saul yang putus asa dan ketakutan meminta bantuan seorang peramal yang bisa memanggil arwah, yaitu arwah Samuel, supaya ia bisa mendapat petunjuk. Nah, adik-adik, hal ini tidak disukai oleh Allah, sehingga Saul kembali diingatkan akan ketidaktaatannya yang membuat ia tidak disertai oleh Allah. Nah, adik-adik, itu dia pengetahuan dari Raja Saul. Sampai jumpa di pengetahuan episode lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jadi begitu ya Bu kisah Raja Saul. Seram juga jika kita sudah merasa hebat dan tidak membutuhkan Allah. Betul sekali, Di. Jadi, jangan pernah lupa kalau semua yang ada pada diri Adi itu adalah karena Allah. Jangan angkuh dan jangan sombong jadi manusia. Iya, Bu. Sekarang, Adi tulis lagi ya apa yang Ibu sudah ceritakan tadi. Siap, Bu.